perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diantaranya Saya Christopher Vincent Sore. Saya Juliana Sapulente. Saya Nureta Dayu. saya Afria Girasa. Saya Yaitu Tumor. Saya Norman Mulai. Dan saya Kevin Untungan. Nah, tugas ini dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Dr. Agung Supandi Sudoto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik 7, yaitu mengelola perusahaan digital. Materi yang pertama yaitu perusahaan digital atau digital firm. Perusahaan digital adalah sebuah perusahaan di mana hampir semua hubungan bisnis organisasi penting dengan pelanggan, para penyalur dan karyawan dimungkinkan dapat ditengahi secara digital. Proses bisnis inti perusahaan digital terpenuhi melalui jaringan digital yang memutar keseluruhan organisasi atau penghubung berbagai organisasi. Untuk membentuk suatu perusahaan digital tidak hanya sekedar melakukan komputerisasi di bagian penjualan, pembelian, persediaan barang atau keuangan jasa, karena hal itu baru sebagian kecil dari suatu rencana induk pembentukan perusahaan digital. Perusahaan digital adalah perusahaan yang semua hubungan bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Proses bisnis inti atau core business process diselesaikan melalui jaringan digital, menjangkau seluruh organisasi atau menghubungkan sejumlah organisasi. Nah, selanjutnya ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam perusahaan digital. Yang pertama ada sistem pengelolaan rantai pasokan, yang kedua sistem pengelolaan relasi pelanggan, yang ketiga sistem perusahaan, yang keempat sistem pengelolaan pengetahuan. Sistem pengelolaan rantai pasokan melakukan otomatisasi terhadap sistem yang mengalirkan informasi dari perusahaan kepada pemasoknya dan sebaliknya. Otomatisasi itu dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan perencanaan, persediaan bahan baku, produksi, pengiriman produk dan jasa. Jika aliran informasi ini berlangsung dengan lancar dengan cepat, maka perusahaan tidak perlu memiliki gudang sendiri untuk menyimpan bahan baku. Sistem pengelolaan relasi pelanggan. Perusahaan tidak dapat menjaga kelangsungan hidupnya tanpa adanya pelanggan. Maka pelanggan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Sistem perusahaan. Indikator ketiga ini biasanya sudah lebih dahulu dibangun oleh perusahaan. Misalnya dengan membuat aplikasi sistem informasi penjualan, pembelian, persediaan barang, keuangan, dan akuntansi. Sistem pengelolaan pengetahuan. Indikator keempat merupakan puncak dari gelombang inovasi teknologi informasi dalam suatu perusahaan digital, yaitu dengan membangun sistem yang mendukung untuk menciptakan kreasi solusi, mencatat, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan keahlian. Materi yang selanjutnya yaitu 5 faktor yang dipertimbangkan dalam menilai dampak TI pada perusahaan bisnis. Yaitu yang pertama, pertumbuhan internet dan bertumbuhnya teknologi. Dan yang kedua, transformasi bisnis, enterprise. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang terhubung secara global. Keempat, pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu dan informasi. Dan yang kelima, munculnya perusahaan digital. Berikutnya, perubahan kontemporer dari lingkungan bisnis. Yang pertama, pertumbuhan internet dan bermutunya teknologi. Yang di dalamnya teknologi bisnis baru dengan biaya yang menguntungkan. Berikutnya, e-business, e-commerce, dan e-government. Dan yang berikutnya perubahan pasar dan struktur pasar yang cepat. Dan yang berikutnya model bisnis tradisional yang semakin usang. Yang kedua, transformasi bisnis enterprise, flattening, desentralisasi, fleksibilisasi, kebebasan penentuan lokal, biaya transaksi dan koordinasi yang rendah, pemberdayaan, tim kerja yang kolaboratif. 3. Globalisasi, manajemen dan kontrol dalam pasar global, persaingan di pasar dunia, kelompok kerja global, sistem pengiriman global. 4. Munculnya ekonomi informasi, ekonomi berbasis ilmu dan informasi, produk dan jasa baru, ilmu pengetahuan, pusat modal strategis dan produktif, time basic compensation, kehidupan produk yang lebih pendek, lingkungan yang turbulen, keterbatasan pekerja yang berbasis ilmu. Yang kelima, munculnya perusahaan digital, yaitu yang pertama, hubungan dengan customer, supplier, dan karyawan yang dapat dilakukan secara digital. Poin yang kedua, proses bisnis inti dapat dilakukan dengan jaringan digital.
Poin yang ketiga, modal utama perusahaan adalah manajemen digital, dan poin yang keempat dan yang terakhir adalah respon yang cepat dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada munculnya perusahaan digital elektronik bisnis. Yang pertama, pabrik. Ada produksi just in time, ada pengisian persediaan terus-menerus, dan ada perencanaan produksi. Kemudian ada juga kantor dan kelompok kerja. Di dalamnya, pertama, mengkomunikasikan rencana dan kebijakan. Berikutnya ada kolaborasi kelompok dan komunikasi elektronik. Dan terakhir, scheduling. Kemudian ada juga customers. Yang pertama ada online marketing, online sales, produk berdasar pesanan, customer service, dan sales force automation. Kemudian ada supplier, yaitu diantaranya pengadaan dan manajemen supply chain. Dan terakhir ada partner bisnis. Di antaranya ada desain kerjasama dan terakhir outsourcing. Kemudian kita masuk pada tantangan sistem informasi. Nah, isu manajemen utama ada 5. Yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Kedua, tantangan strategik bisnis. Ketiga, tantangan globalisasi. Keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Dan terakhir, yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan atau etika dan keamanan. Demikian mengenai pembahasan materi mengelola perusahaan digital. Kiranya pembahasan kami dapat dipahami, dimengerti, dan kiranya ada salah kata. Terima kasih.